Selamat sore dan bertemu kembali bersama saya mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak, motor gredeg, motor berbet, motor-motor mogok, motor-motor yang pada bagian CVT-nya bunyi-bunyi, motor-motor ngebul, motor-motor yang oli mesinnya selalu berkurang dan oli mesinnya cepat habis dalam waktu singkat, motor-motor yang pada bagian mesin utamanya suaranya kasar, kletek-kletek, klotok-klotok, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang terjadi pada motor. Pada kesempatan kali ini mekanik bengkel cuma akan memberikan tutorial cara menservis CVT motor Beat FI ESP Eco. Kali-kali di sini teman-teman yang mungkin belum tahu servis CVT itu seperti apa sih Bang? Servis CVT itu apa saja sih yang dikerjakan? Servis CVT itu seperti gimana sih Bang? Nah, seperti itu teman-teman ya. Biasa teman-teman yang mungkin belum tahu. Nah, di sini tutorial servis CVT nanti akan mekanik bengkel berikan langkah-langkahnya, cara-caranya dari awal sampai selesai teman-teman ya. Jadi servis CVT ya seperti ini yang mekanik bengkel lakukan. Kita lakukan pengecekan, kita lakukan bersih-bersih pada bagian dalaman CVT sembari dan sekaligus melakukan pengecekan unit-unit spare part yang ada di bagian dalaman CVT. Nanti kali-kali ada kebocoran, ada banyak-banyak debu misalkan yang menempel di bagian dalam CVT, cek dari kausan-kausan spare part yang ada dan kerusakan-kerusakan mungkin yang ada. Nah, setelah itu kan kita bisa laporkan ke konsumennya. Oke teman-teman, langkah pertama kita buka terlebih dahulu filter udaranya. Nah, lalu kita bukain baut-baut pengikat blok CVT-nya. Nah, di sini servis itu ya seperti ini teman-teman kalau di tempat saya. Kalau di bengkel lain servis CVT seperti apa ya saya nggak tahu ya. Karena yang mekanik bengkel tahu ya servis CVT ya seperti ini. Kita lakukan pengecekan, kita lakukan bersih-bersih dari segala sesuatu yang mungkin ada, kotoran-kotoran mungkin, debu-debu mungkin, gemuk-gemuk, oli-oli mungkin yang mungkin menempel di bagian dalaman CVT. Oke teman-teman, nah setelah itu kita bukain semuanya baut-baut pengikat blok CVT. Tips dari mekanik bengkel dalam melakukan pembongkaran, teman-teman bisa perhatikan terlebih dahulu susunan-susunan dan letak-letaknya ya, supaya apa nanti teman-teman yang mungkin ingin melakukan servis sendiri, teman-teman nggak bingung dalam memasangnya. Nah seperti ini teman-teman, kita buka blok CVT-nya ya, langkah-langkahnya ya. Nah setelah itu maka kita bisa melihat seluruh bagian dalaman CVT. Nah disinilah servis CVT teman-teman. Kita cek, kita bersih-bersihkan kemungkinan dari debu-debu nih misalkan, dari gemuk-gemuk, bekas-bekas oli yang mungkin masuk ke dalam bagian CVT. Kalau sampai banyak yang kotor, banyak debu-debu, banyak oli-oli, bisa menyebabkan selip pada bagian CVT-nya. Oke teman-teman, jadi definisi servis itu ya kita memberikan pelayanan, kita memberikan hal yang terbaik buat konsumennya di bidangnya. Nah, bidang-bidang servis kan banyak teman-teman. Ada servis AC, servis kulkas, servis mobil, servis lah macem-macem ya. Nah, itulah definisi servis itu memberikan yang terbaik buat konsumennya di bidang kita. Nah, karena di sini mekanik bengkel di bidang servis dan perbaikan motor ya, bagaimana caranya kita harus bisa memberikan servis yang terbaik buat konsumennya. Nah, salah satunya servis CVT seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi servis CVT ya ini yang sedang saya lakukan. Kita lakukan pembersihan, kita lakukan cek-cek ya. Nah, di sini buka-bukaan sudah ya.
setelah itu kita akan lepas semua unit-unit spare part yang ada di bagian dalaman CVT. Sembari kita lakukan pengecekan satu persatu apakah ada spare part bagian dalaman CVT yang mungkin mengalami kausan. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kita cara membukanya, pertama langkahnya buka kipas roller terlebih dahulu teman-teman menggunakan tracker. Nah, di sini trackernya seperti ini, kita letakkan di kipas rollernya, lalu kita buka mur pengikat kipas roller menggunakan kunci teman-teman, kunci ring 22. Nah, sembari teman-teman bisa memperhatikan susunan-susunan yang ada di bagian dalaman CVT pada saat teman-teman membuka. Nah, setelah kendor kita bisa perhatikan nih teman-teman supaya tidak lupa susunannya ya. Nah, nanti ini akan membuat teman-teman juga cepat hafal dan nggak lupa. Nah, ini susunan pertama, kita buka mur pengikat ya, tuh mur pengikatnya, mur pengikat kipas roller nih teman-teman. Setelah itu di belakang sini langsung bisa kita buka. Nah, susunannya di sini ada ring tuh teman-teman, supaya teman-teman paham susunan-susunannya ya, langkah-langkah pembongkarannya. Di belakang mur ada ring, dan di belakangnya lagi ada gigi kickstarter, dan di belakangnya lagi ada kipas roller. Nah, kita lakukan pengecekan, kali-kali ada bagian spare part yang mungkin sudah aus. Nah, di sini kipas rollernya masih dalam keadaan oke teman-teman ya. Oke, lanjut. Nah, di belakang kipas roller nih teman-teman susunannya ada ring. Nah, ini ring khusus. Ring khusus ini jangan sampai nggak ada, jangan sampai hilang. Kalau misalkan sampai hilang berbahaya teman-teman, karena berhubungan langsung sama gigi kickstarter ya, nanti akan berhubungan sama gigi kickstarter yang ada di bagian blok CVT-nya. Nah, setelah itu kita buka, kita lepas mangkok gandanya teman-teman. Nah, di sini dalam menahan mangkok ganda kita gunakan tracker ya teman-teman ya. Nah, di sini mekanik bengkel trackernya seperti ini. Nah, terserah teman-teman teknis dalam melakukan pelepasan mangkok ganda, teman-teman menggunakan metode apa. Kalau saya menggunakan tracker yang seperti ini teman-teman ya. Setelah itu kita kencangkan trackernya supaya tidak ikut berputarnya si mangkok ganda pada saat kita lakukan pelepasan murnya. Oke, setelah itu kita buka mur pengikat mangkok ganda menggunakan kunci ring 19. Nah, di sini mekanik bengkel berikan semuanya teman-teman ya. Jadi jelas teman-teman bisa melihat dari video saya langkah-langkahnya servis CVT. Nah, ini belakang ada mur susunannya, lalu ring. Tuh, jangan sampai lupa teman-teman ya. Nah, jadi mengingat sebelum kita lepas, perhatikan dulu susunannya, letak dan posisinya. Setelah itu kita buka saja mangkok gandanya sembari kita lakukan pengecekan apakah terjadi kausan-kausan, terjadi dekok sebab pergesekan kampas ganda sama mangkoknya. Nah, ini salah satunya servis dan pengecekan-pengecekan. Nah, di sini juga banyak debu kan teman-teman, tuh seperti itu ya. Di sini mangkok gandanya masih oke juga. Oke, lanjut. Setelah itu kita bisa langsung lepas fan bell. Dalam melepas fan bell bisa bersamaan dengan sliding pulley belakangnya. Nah, seperti ini teman-teman tuh. Ya kan, enak mekanik bengkel memberikan arahan dan susunan-susunan pelepasannya dari awal, nanti akan mekanik bengkel pasang kembali sampai selesai. Oke teman-teman, setelah itu kita bisa buka dan lepas rumah roller AC-nya lengkap nih teman-teman. Nah, inilah rumah roller AC lengkap. Di sini susunannya ada Boss roller, lalu plat penutup rumah roller, sembari kita lakukan pengecekan apakah terjadi kausan atau tidak. Nah, di sini pislet dalam kondisi lumayan juga. Setelah itu, nah di sini kita cek roller. Nah, ternyata roller juga masih dalam kondisi baik ya teman-teman. Nah, di sini kipas rollernya juga masih dalam kondisi baik. Nah, itulah namanya servis dan sembari melakukan pengecekan-pengecekan. Oke, unit-unit spare part bagian dalaman CVT sudah
terbuka semua. Nanti kita akan bersihkan keseluruhannya ya teman-teman ya. Kita bersihkan dari debu-debu supaya tidak terjadi slip. Setelah itu kita bersihkan unit bagian blok CVT dalamnya teman-teman. Nah di sini teman-teman nih banyak kotoran-kotoran dan oli-oli yang sedikit agak rembes. Itu tidak apa-apa karena posisinya memang si sealnya ini masih lumayan baik. Nah disinilah yang nggak boleh, di sini itu nggak boleh ada debu-debu dan bekas-bekas gemuk teman-teman, bekas-bekas oli, karena bisa menyebabkan slip ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita bersihkan saja bagian dalaman CVT dari semua kotoran-kotoran yang mungkin ada. Ada kemarin yang servis di tempat saya nih teman-teman, dia bertanya, Bang Mekanik, kok di bagian dalam CVT kok banyak debu? Katanya seperti itu. Gitu teman-teman pertanyaan. Nah ini bagus juga Bang Mekanik Bengkel jawab kan, Bang Mekanik, di bagian dalaman CVT kok banyak debu, dari mana debunya itu teman-teman? Nah Mekanik Bengkel menjawab kembali buat teman-teman nih, bertanya lagi ya, dari manakah debu itu? Nah padahal bagian CVT kan tertutup sama bloknya teman-teman, tetapi kok banyak debu. Nah Mekanik Bengkel berikan penjelasan kenapa walaupun tertutup sama blok CVT-nya, di bagian dalaman CVT itu banyak debu. Nah debu-debu itu dihasilkan karena pergesekan spare part yang ada di bagian dalam CVT teman-teman. Pergesekan fan bel, pergesekan kampas ganda, pergesekan mangkoknya. Nah ini kan nggak usah jauh-jauh lah, ini kan debu. Nah itulah dari sebab-sebab pergesekan itu menghasilkan limbah teman-teman, menghasilkan debu. Nah itulah yang terkadang debu-debu itu menyebabkan slip yang seharusnya bekerjanya seluruh spare part bagian dalaman CVT, anggap saja kalau kayak jalan rata gitu. Kalau ada lubang, kalau ada ganjelan kan otomatis jadi nggak rata. Nah seperti itulah kurang lebihnya gambaran kalau ada debu jadi mengganjal teman-teman. Oke, setelah sudah kita bersihkan saja bagian dalaman bloknya menggunakan bensin, biasanya teman-teman mekanik lakukan ya. Tuh sudah bersih lagi teman-teman ya. Lah inilah yang dinamakan servis CVT teman-teman. Sembari kita lakukan pembersihan. Servis sama perbaikan beda teman-teman ya, jangan salah arti. Kalau servis ya salah satunya ya ini, kita lakukan pembersihan, pengecekan ya, intinya kita melakukan definisi servis itu apa, kita memberikan hal yang terbaik di bidang kita. Nggak mungkin dong saya servis motor tapi memberikan jasanya ke hal yang lain kan gitu teman-teman, enggak seperti itu. Oke, setelah itu kita bersihkan semuanya unit-unit yang ada di bagian dalaman CVT nih. Kalau sama saya semuanya saya bersihkan teman-teman, baut-baut dan mur-murnya saja saya bersihkan untuk menghilangi debu-debu yang tadi mungkin banyak menempel di bagian CVT-nya. Kita bersihkan bos rollernya, kita bersihkan kipas rollernya teman-teman, sembari kita lakukan pengecekan. Kali-kali ada yang aus. Nah ternyata di bagian CVT ini masih dalam kondisi baik, jadi nggak ada keausan-keausan yang lebih pada spare part bagian dalaman CVT-nya. Kita bersihkan roller-rollernya teman-teman. Nah nanti kalau sudah kita lakukan seperti ini, otomatis debu-debunya hilang. Itu insya Allah motornya juga enak teman-teman, motornya juga asik. Karena apa? Tidak terjadi selip, sebab debu-debu tadi yang mengganjal. Nah seperti itu teman-teman. Sama aja kita ada kotor-kotoran di baju, di badan, otomatis kan kita juga nggak enak. Nah sama saja tuh di bagian CVT, kotor-kotor juga menyebabkan jadi nggak enak. Nah kita bersihkan rumah roller. Intinya semua spare part dalaman CVT kita bersihkan sampai semuanya bersih dari debu-debu, dari bekas-bekas oli, mungkin oli mesin, mungkin oli gardan mungkin. Nah seperti itu teman-teman ya.
Oke, kita bersihkan. Nah, di sini bagian debu nih banyak nih, tapi nggak ada masalah sih. Yang namanya servis berkala, teman-teman. Nah, untuk melakukan servis berkala, acuan dari pabrikan, karena ini Honda, pabrikan menganjurkan servis CVT itu di per 20.000 sampai 24.000 pemakaian normal ya teman-teman ya. Beda kalau misalkan motor itu aktif, Gojek, ojol, kurir, sales. Nah, kita separohnya dari pemakaian normal. Misalkan pemakaian normal itu pulang pergi kerja saja 24.000. Kalau untuk ojol itu kan lebih aktif, motor jalan terus berputar. Nah, lakukan di separuh waktunya teman-teman. Misalkan normal tadi 24.000, karena motor itu aktif ya, kita lakukan di bawahnya itu antara 12 ribuan 15.000 ya teman-teman. Setelah sudah kita lakukan bersih-bersih menggunakan lap saja teman-teman, nggak usah pakai kompresor, nggak apa-apa. Kompresor sih ada, cuman kalau pakai kain kan lebih cepat juga teman-teman meresap. Kalau bensin itu gampang keringnya teman-teman. Nah, setelah itu kita bersihkan semua. Nanti di sini mekanik bengkel akan memasangnya kembali teman-teman. Langsung mekanik bengkel akan berikan susunan-susunan langkah-langkah dalam memasang unit-unit spare part bagian dalaman CVT Beat FAESP Eco nih teman-teman. Kali-kali nanti di sini teman-teman yang ingin belajar dan ingin melakukan bongkar dan pasang sendiri bagian CVT, membersihkan bagian CVT, mengganti fan belt misalkan, mengganti roller misalkan. Nah, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah dan cara-cara dari mekanik bengkel dalam melakukan bongkar dan pasang sampai selesai. Nah, ini sudah bersih semua teman-teman ya. Tuh, sekarang kita akan merakitnya kembali ya teman-teman ya. Nah, sangat mudah ya teman-teman, belum 20 menit. Padahal semuanya sudah mekanik bengkel lakukan dengan baik teman-teman. Oke, langkah pertama dalam melakukan pemasangan susunan-susunan bagian dalaman CVT, kita ambil plat penutup rumah rollernya terlebih dahulu. Lalu kita pasang pislet teman-teman. Nah, pislet ini yang hitam-hitam sebagai bantalan di penutup rumah rollernya. Nah, ini susunan awal ya. Kita pasang terlebih dahulu si pisletnya. Setelah itu kita letakkan dulu teman-teman. Lalu kita ambil rollernya teman-teman dan rumah rollernya. Dalam memasang roller, kita arahkan roller secara berarah ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa perhatikan rollernya ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Nah, yang tertutup posisi di kiri, semua berjajar di posisi kiri semua teman-teman ya, jangan terbalik-balik. Itu supaya kinerja roller di dalam mesinnya lebih baik dan teratur. Nah, jangan selang-seling ya. Nah, yang rapat posisi di kiri, kiri semua saja. Oke, roller sudah terpasang. Lalu kita pasang plat penutup rumah rollernya seperti ini teman-teman. Kita tepatkan si pislet yang hitam-hitam ini ke tiang-tiang yang ada di bagian rumah rollernya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Sudah terakit roller ke rumah rollernya. Setelah itu kita pasang kolar atau bos rollernya. Setelah itu kita bisa langsung pasang ke as kruknya yang depan ya teman-teman, kita pasang selep. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini tadi susunannya ada ring khusus. Nah, ini jangan sampai hilang teman-teman, karena ini termasuk ring-ring khusus yang disediakan sama pabrikan. Kalau sampai hilang nanti nggak berhubungannya antara si gigi engkolnya ya. Oke, kita pasang susunannya di depan bos roller. Nah, setelah itu kita lanjut pemasangannya ke fan belt. Dalam memasang fan belt, kita bersamaan bersama sliding pulley CVT-nya seperti teman-teman ya. Nah, dalam memasang fan belt yang benar, huruf dan tulisan harus terbaca dengan baik dari depan. Kalau terbalik berarti kan nggak terbaca dengan baik ya teman-teman ya. Nah, posisinya pemasangan fan belt yang benar seperti ini.
huruf dan tulisan terbaca dengan benar dari depan. Nah, ini udah benar ya. Kalau untuk Yamaha ditunjukkan pada bagian panah karena rotasinya berputarnya ke depan. Nah, jadi kita pemasangan yang benar, tulisan dan huruf angka terbaca dari bagian depan. Oke, lanjut kita pemasangan fanbel. Cara memasang fanbel yang benar seperti ini. Nanti kalau kita langsung pasang akan tegang di sini, kita masukkan terlebih dahulu si fanbelnya. Nah, seperti teman-temannya tuh. Jadi masuk ya. Jadi nanti kepasangnya agak longgar tuh. Nah, oke teman-teman seperti itu. Jadi di sini ada jeda. Setelah itu kita lanjut pemasangan kipas rollernya. Nah, dalam memasang kipas roller, teman-teman juga harus berhati-hati. Di sini banyak sekali teman-teman dan konsumen lain nih yang suka sembarangan dalam memasang kipas roller ini. Jadi menyebabkan rusak. Nah, di dalam kipas roller di tengahnya itu ada gigi teman-teman ya. Ada gigi. Nah, pemasangan yang tepat kita tepatkan gigi yang ada di kipas roller ke gigi yang ada di bagian asnya. Ya, jangan sampai selip. Kalau masuk pasti enak teman-teman nih. Seperti ini cara menempatkannya ya. Tuh ya, sudah tepat masuk. Nah, di sini banyak terjadi teman-teman tuh. Ya. Banyak sekali teman-teman yang merusak di bagian sini karena mereka nggak paham. Nah, seperti itu cara memasang kipas roller. Kita tepatkan giginya ya. Setelah itu kita pasang susunannya si gigi kickstarter. Teman-teman juga perhatikan di sini ada gigi. Ya, jangan sampai selip. Kita pasang secara perlahan-lahan ke gigi asnya. Nah, kalau pas pasti masuk teman-teman, nggak selip. Setelah itu tadi susunannya ada ring kecil. Ya, ini yang gede buat belakang. Setelah itu susunannya ring dan mur pengikat kipasnya. Oke, kita pasang ringnya, lalu kita pasang mur pengikat kipasnya menggunakan tangan dulu ya teman-teman, supaya apa? Supaya ulir dan deratnya itu tepat. Nah, nggak seret. Banyak tuh terjadi teman-teman yang memaksa, ternyata derat dan ulirnya belum tepat. Oke, lanjut pemasangan. Setelah itu kita pasang mangkok gandanya. Nah, dalam memasang mangkok ganda, teman-teman juga perhatikan di sini ada gigi. Ya, kita tepatkan gigi yang ada di mangkok ganda ke gigi yang ada di asnya. Oke, seperti ini. Nah, susunannya. Setelah itu kita pasang ring dan mur. Setelah itu kita kencangkan baut-baut pengikat tadi menggunakan kunci ya teman-teman ya. Nah, kita kencangkan menggunakan tangan dulu tuh. Kalau sudah menggunakan tangan, deratnya itu tepat. Oke, setelah itu kita kencangkan menggunakan kunci secara maksimal ya. Nah, kita pasang tahanan penahan kipas roller. Kita kencangkan mur pengikat kipas rollernya. Kita kencangkan ya, secara torsi teman-teman. Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor. Kalau terlalu kencang nanti kasihan teman-teman kita mekanik lain yang membukanya. Kalau si konsumennya nggak servis lagi sama kita ya. Nah, secara torsi itu tingkat kekencangan maksimal mur dan baut. Ya, kalau terlalu kendor nanti bisa lepas. Udah cukup, kita lepas trackernya. Setelah itu kita kencangkan mur pengikat mangkok gandanya. Ya, seperti itu. Ya, udah cukup. Setelah itu kita lepas tracker penahan mangkok gandanya. Nah, bagian spare part dalaman CVT sudah terpasang dengan baik dari awal pembongkaran dan sampai terpasang kembali. Sekarang kita bisa melakukan penyalaan motornya teman-teman. Nah, oke teman-teman, itulah cara melakukan servis CVT dari awal sampai selesai, dari membongkar dan sampai memasangnya kembali. Setelah itu nanti kita pasang dan kita rapikan seluruh bagian spare part yang tadi kita lepas, seperti bak koplingnya, kipas filter udaranya, dan
cover filter udaranya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua.